Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nazila Sari dengan NIM 2502010110116 dan kelas pengantar bisnis Prodi Manajemen. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Widianti, SE MSc. Di sini saya akan mempresentasikan peran digitalisasi bisnis dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan. Saya memilih topik ini karena kalau kita lihat sekarang, hampir semua aktivitas bisnis sudah bersentuhan dengan teknologi. Mulai dari cara kita berbelanja, melakukan pembayaran, promosi produk, sampai perusahaan mengatur karyawannya. Jadi, di presentasi ini saya ingin membahas apa itu digitalisasi bisnis, apa manfaatnya, bagaimana penerapannya, dan juga apa tantangannya. Mengapa digitalisasi penting? Kenapa digitalisasi bisnis itu penting? Salah satu alasan yang paling terasa adalah karena perilaku konsumen yang sekarang sudah berubah. Kalau dulu kita mau membeli suatu barang, mungkin langsung datang ke toko. Sekarang biasanya sebelum membeli, kita cari dulu produknya di internet, lihat harganya, bandingkan dengan toko lain, baca review, baru akhirnya membeli. Selain itu, persaingan bisnis juga sekarang semakin terbuka. Bisnis kecil bahkan bisa bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, selama mereka bisa memanfaatkan platform digital dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah data. Perusahaan sekarang bisa menggunakan data penjualan dan perilaku konsumen untuk membantu mengambil keputusan. Jadi, digitalisasi ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi memang muncul karena lingkungan bisnisnya juga berubah. Konsep digitalisasi bisnis. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan digitalisasi bisnis? Secara sederhana, digitalisasi bisnis adalah penggunaan teknologi digital untuk membantu aktivitas perusahaan menjadi lebih efektif. Prosesnya bisa dilihat dari 4 bagian. Pertama, ada data. Misalnya data pelanggan, transaksi, penjualan, atau kondisi pasar. Data tadi kemudian masuk ke proses digital, misalnya aplikasi, sistem informasi, marketplace, atau sistem otomatis. Setelah itu, data bisa dianalisis untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Dan pada akhirnya yang diharapkan adalah muncul nilai-nilai bagi bisnis, seperti pekerjaan yang lebih efisien, pelanggan yang lebih puas, dan berusaha menjadi lebih kompetitif. Jadi, teknologi sebenarnya bukan tujuan akhir. Teknologi itu cuma alat supaya bisnis bisa bekerja lebih baik. Dampak pada fungsi-fungsi bisnis. Jika membahas tentang pengantar bisnis, digitalisasi ini ternyata masuk ke hampir semua fungsi bisnis. Misalnya dari sisi produksi dan operasional. Teknologi membuat proses kerja lebih cepat dan lebih mudah dipantau. Kemudian dari cara pemasaran, perusahaan sekarang bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui media sosial. Dari sisi keuangan, pembayaran dan pencatatan transaksi juga sudah semakin digital. Dan dari sisi SDM, proses rekrutmen, pelatihan, sampai komunikasi antar pegawai juga sekarang banyak menggunakan teknologi. Jadi, fungsi bisnis sebenarnya tetap sama. Yang berubah adalah cara perusahaan menjalankan fungsi tersebut. Produksi dan operasional. Contohnya, dapat dilihat dari produksi dan operasional. Sebelum menggunakan sistem digital, banyak bisnis masih melakukan pencatatan secara manual. Misalnya, stok barang dicatat di buku atau di Excel sederhana. Kalau transaksi cukup banyak, tentu risiko salah pencatatan juga menjadi semakin lebih besar. Setelah menggunakan sistem digital, perusahaan bisa memakai sistem inventory. Jadi, ketika ada barang keluar atau masuk, jumlah stok bisa langsung diperbarui. Bahkan sekarang pemilik bisnis bisa melihat stok secara real-time tanpa harus menghitung barang satu persatu. Contohnya, toko pakaian. Saat ada transaksi, stok produk bisa langsung berkurang di sistem. Jadi, pegawai dan pemilik usaha sama-sama tahu kondisi stok yang tersedia. Di sini terlihat bahwa digitalisasi membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terkontrol. Pemasaran digital. Kemudian yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita adalah pemasaran digital.
Sekarang, sebuah brand bisa mengenalkan produknya melalui Instagram, TikTok, YouTube, atau platform lainnya. Biasanya perjalanan konsumen dimulai dari awareness, yaitu konsumen pertama kali melihat atau mengenal sebuah brand. Setelah tertarik, konsumen akan masuk ke tahap interest. Mereka mulai mencari informasi, membaca review, atau membandingkan produk. Kemudian, jika yakin, mereka masuk ke tahap purchase atau melakukan pembelian. Tapi, prosesnya tidak berhenti setelah produk terjual. Perusahaan masih harus menjaga loyalitas pelanggan, misalnya melalui pelayanan yang baik, promo, atau membangun komunitas. Jadi, pemasaran digital sebenarnya bukan cuma upload konten atau pasang iklan, tapi bagaimana bisnis membangun hubungan dengan konsumen dari awal sampai setelah pembelian. Keuangan dan transaksi digital. Digitalisasi juga sangat terasa di bagian keuangan. Sekarang kita sudah terbiasa melakukan pembayaran menggunakan QR, transfer bank, e-wallet, dan sebagainya. Dari sisi konsumen, ini memang lebih praktis, tapi bagi perusahaan juga banyak manfaatnya. Karena transaksi bisa lebih tercatat dalam sistem, pemilik bisnis bisa lebih mudah melihat berapa penjualan yang masuk, berupa pengeluaran, sampai bagaimana kondisi arus kas perusahaan. Kalau informasinya tersedia lebih cepat, tentu keputusan bisnis juga bisa dibuat lebih cepat. Jadi, digitalisasi keuangan bukan cuma soal pembayaran cashless, tapi juga membantu perusahaan dalam mengelola dan memahami kondisi keuangan. Selanjutnya, SDM dan budaya kerja digital. Tapi ada satu hal penting yang terkadang dilupakan. Digitalisasi itu tidak akan berhasil hanya karena perusahaan punya aplikasi atau software yang canggih. Tetap ada faktor manusia atau SDM. Karyawan perlu memiliki digital skill, mau belajar menggunakan teknologi baru, dan mampu beradaptasi. Sekarang, kolaborasi kerja juga jauh lebih fleksibel. Rapat bisa dilakukan secara online, dokumen bisa dikerjakan bersama, bahkan pelatihan karyawan bisa dilakukan melalui platform digital. Artinya, kalau perusahaan ingin melakukan digitalisasi, yang harus dikembangkan bukan cuma teknologinya, tapi orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut. Lalu, contoh UMKM fashion. Contoh sederhana yaitu UMKM fashion lokal. Misalnya, awalnya usaha ini hanya punya toko fisik, jadi pembelinya sebagian besar adalah orang yang memang datang langsung ke toko. Kemudian pemilik usaha mulai masuk marketplace. Dari sini, produknya bisa dilihat oleh konsumen dari daerah lain, bukan hanya orang yang tinggal di sekitar toko. Setelah itu, mereka mulai promosi melalui media sosial, membuat konten, menggunakan review konsumen, atau melakukan live selling. Dari aktivitas digital itu, bisnis juga mendapatkan data. Misalnya, produk mana yang paling laku, kapan waktu konsumen paling banyak berbelanja, atau promosi mana yang menghasilkan penjualan paling banyak. Jadi, bahkan untuk UMKM, digitalisasi tidak harus langsung menggunakan teknologi yang rumit. Bisa dimulai dari langkah sederhana. Kemudian, manfaat dan tantangan. Tentu saja, digitalisasi bukan berarti semuanya otomatis menjadi mudah. Ada manfaat, tapi juga ada tantangannya. Manfaatnya antara lain bisa menghemat waktu dan biaya, memperluas pasar, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membantu mengambil keputusan menggunakan data. Tapi, di sisi lain, perusahaan juga perlu mengeluarkan biaya untuk sistem dan teknologi. Kemudian, belum tentu semua karyawan memiliki keterampilan digital yang sama. Ada juga masalah keamanan data, dan karena semua bisnis bisa masuk ke platform digital, otomatis persaingannya juga semakin ketat. Perusahaan tidak bisa hanya berpikir, yang penting sudah digital, tapi harus melihat juga apakah SDM, sistem dan keamanannya memang sudah siap. Lalu strategi agar digitalisasi berhasil. Bagaimana supaya digitalisasi bisa berhasil? Yang pertama, mulai dari masalah bisnisnya. Jangan menggunakan teknologi hanya karena sedang tren. Perusahaan harus tahu dulu masalah apa yang ingin diselesaikan.
Yang kedua adalah menyiapkan SDM, karena percuma sistemnya bagus kalau orangnya menggunakannya tidak memahami cara kerjanya. Ketiga, perusahaan harus memanfaatkan data, misalnya data penjualan, pelanggan, biaya, dan kinerja operasional. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Karena digitalisasi itu bukan proses sekali jadi. Sistem yang sudah digunakan tetap harus dievaluasi apakah benar-benar memberikan manfaat atau justru membuat pekerjaan semakin rumit. Jadi, menurut saya, digitalisasi paling baik dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan bisnis. Kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, digitalisasi bisnis bukan hanya tentang menggunakan teknologi. Digitalisasi adalah perubahan cara sebuah perusahaan bekerja, melayani konsumen, mengelola informasi, dan mengambil keputusan. Kalau diterapkan dengan tepat, digitalisasi bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi proses, memperluas pasar, mengambil keputusan berdasarkan data, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan. Tapi, keberhasilannya tetap bergantung pada bagaimana perusahaan mengelola teknologi, SDM, dan strategi bisnisnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa di tengah perubahan yang cepat seperti sekarang, bisnis yang mampu beradaptasi akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk berkembang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.